Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO ALII yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai ALI. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan. Perseroan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perseroan dan perusahaan anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, transshipment, dan intermediate stockpile untuk tambang batu bara. Perseroan mengakuisisi saham mayoritas PT Mahakam Coal Terminal atau MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai ISP untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan laut, transshipment, dan ISP, perseroan dan perusahaan anak memiliki kontrak life of mine atau kontrak selamanya dengan PT Ade Putra Tanrajeng atau APT dan PT Guruh Putra Bersama atau GPB untuk pengangkutan dan pengiriman batu bara. Dengan adanya kontrak LOM tersebut, perseroan dan perusahaan anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan karena kontraknya itu sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki APT dan GPB itu habis. Perseroan saat ini memiliki 36 kapal tongkang sungai dan melakukan freight charter atas 15 set tongkang sungai dan kapal tunda. Memiliki 40 kapal tunda dan melakukan time charter atas 12 set tongkang laut dan kapal tunda. Memiliki 2 assist tugs dan melakukan time charter atas 2 assist tugs serta memiliki 1 unit floating transceiver unit atau FTU. Dan untuk segmen pendapatan perseroan itu ada 3. Yang pertama dari pengiriman melalui tongkang batu bara, lalu adanya bongkar muat melalui anak usahanya yaitu MCT, lalu dan yang terakhir yaitu muatan apung atau FTU. Dan ini adalah pendapatan perseroan pertama dari tongkang. Dan ini contohnya pengiriman batu bara melalui kapal tongkang yang dimiliki oleh perseroan. Lalu pendapatan yang kedua melalui anak usaha perseroan yaitu MCT. Ini dimiliki oleh perusahaan anak yaitu MCT. ISP berlokasi di sisi Sungai Mahakam yang digunakan untuk memindahkan batu bara yang diangkut dari tongkang sungai ke tongkang laut. Untuk anak usaha perseroan yaitu MCT ini menyumbang 23,7% kontribusi terhadap pendapatan perseroan. Lalu ini adalah proses kegiatan usaha anak usaha perseroan. Lalu dan yang terakhir yaitu pendapatan yang didapatkan dari FTU atau Floating Transceiver Unit. Adalah alat bantu bongkar muat yang digunakan untuk memindahkan muatan seperti batu bara ke kapal pengangkut yang lebih besar kapasitasnya antara lain mother vessel. FTU tidak memiliki mesin induk dan digerakkan oleh kapal tunda. Dan ini contohnya jadi memindahkan dari kapal tongkang ke kapal yang lebih besar lagi melalui FTU yang warna biru ini. Lalu untuk persaingan usaha di sini ada MBSS, lalu ada PSSI, lalu ada TPMA. Secara kepemilikan memang ini perseroan masih kalah dibandingkan dengan MBSS, namun perseroan ini baru didirikan 2019 tapi armada kapal tongkang dan tundanya ini juga lebih banyak dibandingkan dengan PSSI dan juga TPMA. Berikut ini adalah visi misi perseroan dan ini adalah rekam jejak perseroan. Dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 113 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO ALII. Jumlah saham yang ditawarkan ada 3,1 miliar lembar saham, tidak ada waran, persentase publiknya 20%, harga pemegang saham lama itu Rp5. Harga penawaran untuk publik itu 268 sampai dengan 278. Ini keuntungannya luar biasa padahal baru didirikan tahun 2019. Itu pemegang saham lama punya di harga 5. Harga arahnya apabila di harga 268 maka arahnya di harga 334 atau naik 24,6%. Lalu apabila di harga 278 maka arahnya di harga 346 atau naik 24,4%.
Harga ARB-nya apabila di harga 268, ARB di harga 202 atau minus 24,6%. Apabila di harga 278, maka ARB di harga 210 atau minus 24,4%. Perolehan dana IPO 848 miliar sampai dengan 879 miliar, masa building 17 sampai dengan 24 Januari, masa offeringnya direncanakan 1 Februari sampai 5 Februari, listingnya tanggal 7 Februari, dan perseroan akan masuk dalam papan utama Andurete, Ciptadana Sekuritas, dan Samuel Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana hasil IPO sebesar 75% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu MCT. Di mana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP. Jadi sebelumnya anak usaha perseroan yaitu MCT ada klausul pinjaman dengan OCP dan jumlah pinjaman pokok utangnya sebesar 61 juta US dollar. Setelah pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang jadinya 0 dengan tingkat bunga sebelumnya itu 20% per tahun. Lalu ini adalah klausul perjanjian antara perseroan dengan MCT. Jadi penggunaan dana hasil IPO yang diterima oleh perseroan itu akan diberikan kepada MCT sebesar 652 miliar rupiah dengan pelunasan pokok utang MCT kepada OCP. Tapi perseroan ini mengenakan bunga ke MCT itu 10,5% per tahun dengan jangka waktu jatuh temponya itu sekitar 60 bulan. Jadi paling tidak perseroan nantinya ke depannya akan menerima pendapatan lain dari adanya bunga pinjaman kepada anak usaha perseroan. Lalu 20,6% akan digunakan belanja modal dalam berupa pembelian kapal tongkang, dan ini bagus ya. Jadi ada sekitar 20% ini digunakan untuk ekspansi yang nantinya dapat meningkatkan kinerja perseroan di masa yang akan datang, dan sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Lalu struktur pemegang saham perseroan di sini terbesar dimiliki oleh PT Graha Adika Niaga, memegang 32,8%. Untuk lock-up period keseluruhan pemegang saham lama perseroan ada lock-up period. Dan ini adalah bagian struktur kepemilikannya, dan terbesar pengendalinya yaitu Bapak Abu Rizal Bakri. Mungkin Sobat Cuan pasti tahu beliau, dan saham-sahamnya pun pasti tahu juga. Terakhir ada VKTR, dan sebenarnya untuk VKTR openingnya juga itu ada kenaikan. Lalu ini adalah dari profil Dewan Komisaris Perseroan, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca perseroan. Pertama, dari total aset perseroan, di sini adanya kenaikan tiap tahun dari yang tadinya 2020 978 miliar, lalu naik 1,2 triliun, naik kembali di tahun 2022 1,4 triliun, lalu per Agustus 2023 ini 1,8 triliun. Dan kenaikan total aset ini disumbang dari piutang pihak berelasi dan juga aset tetap berupa kapal tongkang, alat berat di sini mencapai 659 miliar, dan untuk kas dan banknya ada 5,9 miliar rupiah. Sekarang dari sisi liabilitas juga di sini ada kenaikan dari yang tadi 970 miliar naik 1 triliun, lalu per Agustus 2023 ini 1,2 triliun. Dan kenaikan liabilitas ini disumbang dari adanya pinjaman jangka panjang. Di sini 85% total liabilitas ini disumbang dari pinjaman jangka panjang mencapai 811 miliar rupiah. Dan ini adalah pinjaman jangka panjang perseroan terbesar dari OCP Asia, Singapore Pte Private Limited. Lalu ini adalah deskripsi mengenai jatuh tempo utang jangka panjang perseroan. Jadi untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal dari kenaikan kapal tongkang yang lumayan besar, padahal perseroan itu didirikan pada tahun 2019 dan belum lama, itu karena adanya pendanaan dari pinjaman masing-masing sebesar 985 miliar dan 82 miliar. Jadi semua kebutuhannya itu dibiayai dari utang. Dan bunga pinjamannya 4,5% sampai dengan 20% per tahun. Lalu dari sisi ekuitas, di sini memang adanya kenaikan modal ditempatkan dan disetor, tapi kenaikannya ini bukan dari suntikan modal dari pemegang saham, tapi dikarenakan adanya pelunasan utang. Jadi perseroan ada membeli 15 kapal, tapi membelinya ini dibayarnya itu dipakai dengan saham, sehingga adanya kenaikan modal saham.
Lalu untuk ekuitasnya di sini naik juga dari yang tadi 978 miliar dan per Agustus 2023 1,8 triliun. Jadi kenaikan ekuitasnya di sini bukan karena suntikan modal tapi benar-benar real dari kenaikan kinerja perseroan. Lalu untuk dividennya, perseroan akan mulai membagikan dividen nanti pada tahun 2025 karena melihat tahun buku di tahun 2024 dan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya maksimal 80% dari laba bersih perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Pertama dari sisi pendapatan perseroan naik drastis seiring dengan meningkatnya kapasitas permintaan penggunaan kapal tongkang perseroan di tahun 2020 83,5 miliar lalu naik drastis di sini hampir dengan 8 kali lipat jadi 627 miliar dan meningkat lagi di tahun 2022 670 miliar dan per Agustus 2023 apabila disetahunkan ini memecah rekor dan pendapatannya hampir menyentuh 1 triliun rupiah. Lalu pendapatan terbesar itu disumbang dari bisnis tongkang batu bara mencapai 410 miliar rupiah dan sebagian besar ini ke pihak berelasi. Dan untuk rincian kontribusi pendapatannya di sini terbesar dari PT Ade Putra Tanrajeng. Lalu untuk beban keuangan yang Sobat Cuan bisa lihat di sini, beban keuangan atau bunga utang yang ditanggung perseroan ini hampir 180 miliar per tahun yang harus dikucurkan oleh perseroan. Dan ini adalah rincian beban keuangan perseroan. Maka dari itu, untuk dari sisi laba ini tergerusnya lumayan besar dari adanya beban keuangan. Untuk laba bersih di tahun 2020 sempat merugi 53 miliar, lalu naik menjadi untung mulai turn around jadi 188 miliar dan tahun 2022 151 miliar dan apabila di 2023 disetahunkan ini memecah rekor juga jadi laba tertinggi ini sekitar 200-an miliar rupiah. Sebenarnya apabila utang perseroan ini mampu dilunasi, maka dari itu sudah tidak ada lagi beban keuangan yang menggerus laba usaha perseroan sampai dengan 178 miliar yang nantinya sebenarnya bisa juga meningkatkan dari laba bersih yang diterima oleh perseroan. Bahkan margin profitnya jadi lebih lebar lagi. Yang sebelumnya paling tidak pendapatan perseroan 670 miliar dapat membukukan laba bersih 151 miliar. Net profit marginnya sekitar 20-an%. Dengan tidak adanya beban keuangan sebenarnya bisa memberikan net profit margin bisa sampai 30%, 40% dan itu sangat bagus untuk sebuah perseroan. Lalu kedepannya juga perseroan akan mendapatkan penghasilan bunga dan di sini didapatkan dari pinjaman yang diberikan kepada anak usaha perseroan yaitu MCT yang nantinya dapat meningkatkan juga lagi di bagian penghasilan lain-lain perseroan. Untuk arus kas perseroan, pertama saya akan menganalisa dari aktivitas operasi. Di sini mulai di tahun 2021 seiring dengan naiknya penerimaan kas dari pelanggan, sebenarnya dari laporan arus kas di sini selinear dengan laporan laba rugi perseroan di mana mengalami kenaikan juga penerimaan kas dari pelanggan. Sehingga mulai tahun 2021 perseroan sudah bisa menerima keuntungan dari operasional ini sebesar 64 miliar dan per Agustus 2023 ini sebesar 63 miliar. Bahkan perseroan ini meskipun ada pembayaran bunga pinjaman yang lumayan menggerus dari operasional perseroan, namun perseroan seiring dengan naiknya penerimaan kas dari pelanggan sehingga mampu bisa memberikan hasil positif dari aktivitas operasi yang nantinya bisa dipakai dan punya ruang untuk digunakan belanja modal ataupun modal kerja perseroan. Lalu dari arus kas aktivitas investasi, di sini perseroan punya ruang bahkan di tahun 2023 perseroan ada membeli aset tetap sampai dengan 199 miliar. Sehingga dari arus kas aktivitas investasi ada uang keluar itu sebesar 210 miliar. Dari aktivitas pendanaan perseroan juga terlihat di sini untuk penerimaan dan pembayaran pinjaman jangka panjang tiap tahun ini selalu ada. Berhubung perseroan juga masih memiliki utang yang besar dan per 2023 di sini perseroan ada menerima utang 1 triliun untuk membayar pinjaman jangka panjang 974 miliar sehingga dari aktivitas pendanaan
ada uang masuk sebesar 116 miliar rupiah. Lalu untuk arus kas netonya di sini di bagian aktivitas operasi ada uang masuk 63 miliar, aktivitas investasi itu minus 210 miliar, aktivitas pendanaan ada uang masuk atau surplus 116 miliar, maka adanya penurunan neto kas sebesar 30 miliar. Pas awal tahun perseroan ada uang di bank 36 miliar, maka untuk per Agustus 2023 itu tersisa 5,9 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai valuasi perseroan, di sini saya laporan keuangannya setahunkan di tahun 2023, harganya 268 dan 278, total saham beredar ada 15,8 miliar lembar saham. Pendapatannya ini saya setahunkan 994 miliar, labanya saya setahunkan juga 249 miliar. Total aset 1,8 triliun, liabilitas 1,2 triliun, ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO 1,4 triliun. Apabila di harga 278 1,4 triliun karena rentan harganya tidak terlalu jauh. Market cap di sini harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap-nya 4,2 triliun, apabila di 278 ini 4,3 triliun. Book value-nya perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value 92,4, di 278 94,4. PBVR perbandingan harga saham dengan book value-nya. Apabila di harga 268 PBVR-nya 2,9 kali, apabila di 278 ini PBVR-nya juga sama karena tidak jauh rentan harganya. EPS-nya di sini perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS 15,7. Untuk PER perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka apabila di harga 268 PER-nya 17 kali, apabila di 278 maka PER-nya 17,7 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas, dari ekuitas 1,4 triliun, perseroan dapat membukukan laba bersihnya 249 miliar, maka ROE-nya 17%. Apabila di 278 16,6%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, dari pendapatan 994 miliar dapat membukukan laba bersih 249 miliar, maka NPM-nya 25%. Dari perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, perseroan memiliki ekuitas 1,4 triliun dan disumbang liabilitasnya 1,2 triliun, maka DER-nya 84%, apabila di 278 83%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter perseroan. Pertama dari Cipta Dana Sekuritas, ini saya ambil data semenjak ada IPO di tahun 2021, memang cukup banyak Cipta Dana ini membawakan saham IPO. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini di bagian auto reject opening dan closing, di mana-mana sekuritas yang kita biasanya lihat itu jumlah arahnya bisa kita hitung. Tapi kalau untuk Cipta Dana ini udah nggak kehitung jumlah arahnya, jadi benar-benar sensasional, fenomenal sekali untuk IPO yang dibawakan oleh Cipta Dana Sekuritas ini. Jadi hampir semuanya itu arah. Jadi yang tidak arah itu yang malah bisa dihitung gitu, kebalikan dengan beberapa sekuritas yang sebelumnya sudah kita ulas. Dan yang pastinya ini tidak mengecewakan lah, tidak pernah turun baik itu opening maupun closingnya. Lalu untuk Samuel juga sama, di sini tidak pernah mengecewakan, tidak pernah turun pada saat opening dan closingnya. Di sini saya juga akan membandingkan beberapa kompetitor perseroan, ada MBSSS, TPMA, dan juga PSSI. Memang secara PER, PBVR, dan market cap ini perseroan termasuk mahal. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum saya membahas kesimpulan, saya mau menginformasikan kepada Sobat Cuan bahwasanya kami sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah. Dan giveaway tersebut akan kami bagikan ke grup WA dan juga Instagram. Sobat Cuan bisa follow Instagram kami dan juga bisa join di WA kami, semuanya gratis. Semua link tersedia ada di kolom deskripsi. Pertama, kesimpulan dari rencana IPO, Ali secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan kontrak LOM atau kontrak selamanya sampai dengan persediaan tambang batu baranya habis dengan pihak berelasi, sehingga perseroan akan terus memiliki pendapatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Ali akan menggunakan 75% hasil dana IPO atau sebesar 652 miliar digunakan untuk pelunasan utang anak usaha perseroan dengan memberikan pinjaman bunga ke anak usaha yaitu MCT sebesar 10,5% per tahun. Sehingga perseroan nantinya dapat penghasilan bunga dari MCT. Jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk besar yaitu 31 juta lot. Namun tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. Ali akan masuk dalam papan utama. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 8/10.
Lalu untuk laporan keuangan Ali memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan meningkatnya kinerja perseroan sehingga peningkatan ekuitas perseroan bukan disebabkan karena adanya suntikan modal. Terlebih perseroan juga menggunakan dana IPO untuk membayar utang sehingga kedepannya neraca perseroan akan jauh lebih kuat dan solid. Untuk laporan laba rugi, Ali mampu menumbuhkan pendapatan dan laba tiap tahun seiring dengan naiknya kapasitas pendistribusian komoditas batubara melalui kapal tongkang milik perseroan. Ditambah perseroan juga ada kontrak selamanya dengan pihak berelasi sehingga pendapatan dan laba perseroan diharapkan stabil cenderung meningkat. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan pembelian kapal tongkang, diharapkan Ali dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Ali selinear dengan kenaikan pendapatan perseroan. Sehingga meskipun beban bunga perseroan membayar utangnya terlalu besar terhadap operasional perseroan, akan tetapi perseroan berhasil mencatatkan keuntungan operasional sebesar 63 miliar rupiah. Sehingga perseroan mampu punya ruang untuk merealisasikan kebutuhan belanja modal perseroan. Dengan adanya pembayaran utang anak usaha perseroan dari hasil dana IPO dengan menggunakan pinjaman bunga 10,5% ke MCT, diharapkan likuiditas perseroan akan semakin kuat dan dapat meningkatkan lagi operasional perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan, saya kasih nilai 8,5/10. Untuk valuasi yang ditawarkan termasuk wajar untuk saham IPO sebesar 2,9 kali PBV. Dan valuasi PER-nya termasuk murah sebesar 17 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan Ali dapat meningkatkan lagi ekuitas pendapatan dan laba bersihnya, sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Ali tergolong wajar, yaitu 4,2 triliun dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 1,4 triliun. Untuk ringkasan valuasi, saya kasih nilai 7,5/10. Untuk underwriter, Ali menunjuk PT Cipta dan Sekuritas dengan kode broker KI dan Samuel Sekuritas dengan kode broker IF. Secara historikal, IPO dibawakan oleh KI dan IF semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh KI dan IF tidak pernah mengecewakan, baik itu opening dan closingnya. Bahkan semuanya belum pernah ada yang turun dan hampir semua sahamnya ARA. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk Ali. Apakah IPO dibawakan kali ini bisa mempertahankan rekornya untuk selalu naik atau tidak? Untuk ringkasan underwriter, saya kasih nilai 9,5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, semuanya gratis, dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO kali ini atau tidak? Bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO Ali dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.